Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada siang hari ini, siang menjelang sore, dan kita berada di rumah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kediaman Bunda Sinta Ananda Tias. Nah, ini yang di sebelah kanan saya, Mbak Tias. Mbak Tias, nama lengkap boleh? Dwika Pramestia Yoning Tias. Mbak Dwika Pramestia. Terus kemudian dipanggil Tias, berarti ngambil dari Ayoning Tias. Ayoning Tias itu yang paling belakang berarti. Iya. Kemudian berkas-berkas bawa tidak? Berkas. KTP, fotokopi, KTP enggak. fotokopi KK, Enggak kayak bawa. gitu-gitu nggak bawa. Iya. Tapi ada. Kartu keluarga ada di file ada. Oh, di file. Oh, nanti minta tolong di share ya. Ya. Di share. Baik. Ananda dari agama sebelumnya apa ini? Kristen. Kristennya Kristen apa? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Kemudian gerejanya kalau boleh tahu? Kemudian sampingnya Ananda ini adalah ayah Anda. Iya. Ayah Anda dengan Bapak siapa, Pak? Pak Eko. Pak Eko, boleh diperkenalkan dan apa tujuannya mengantarkan bagaimana ceritanya dan seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Pak Eko Haribiono. Saya bapaknya Tias. Saya suka mengantar ke sini karena dia ingin kembali ke Muslim. Masya Allah. Kembali berarti beliau dulu pernah Muslim? Pernah Muslim. Di usia berapa? Usia sekitar 5 tahun lah. 5 tahun. 5 tahun lah. Kemudian masuk Kristen. Masuk Kristen karena saya berpisah sama ibunya. Gitu. Ibunya mungkin dapat suami orang Kristen, jadi kebawa lah dia. Ya. Baik, Bapak pada hari ini mengantarkan, tapi Bapak nggak pernah Kristen ya? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Dan nggak mau jadi Kristen? Nggak mau. Kemudian Bapak asli Bekasi? Saya asli Jakarta Pusat. Asli Jakarta Pusat. Kemudian hari ini berita gembira atau bagaimana ini, Ananda? Wah, senang sekali Pak. Lebih senang dari segalanya dah. Ananda ini mau bersyahadat disuruh Bapak? Kemarin ketemu sama aku pas udah pisah lama. Saya juga kaget dia terus agamanya ngikut ibunya yang sekarang ini. Nah, terus saya sebagai orang tua ya hanya nasihatin kembali. Saya bilang gitu. Ya. Akhirnya aku bilang yang terbaik hanya Islam, aku bilang. Akhirnya dia berhubungan terus, WA sama aku, Pak, aku mau masuk Islam, tolong antarin aku. Aku jawabnya alhamdulillah pertama. Terus aku bilang oke, aku antar. Gitu. Ya. Ananda hari ini berkenan bersyahadat. Boleh tahu motivasinya bagaimana? Motivasi untuk bersyahadat ini apa? Setelah menemukan apa ini kok bisa pulang kembali ke Islam? Sebenarnya kejadiannya pas kayaknya 2 tahun yang lalu atau ya 2 tahun yang lalu sempat kayak berantem sama mama, terus ya udah kan, terus mimpi di masjid malam-malam kayak ada kakek-kakek. Karena takut jadi ngikutin kakek-kakeknya. Terus pas udah di tengah-tengah kayak aula masjid gitu, ketemu kakek-kakeknya, cuma bilang kayak nanti kamu pasti bakal balik lagi ke sini, terus ngilang. Udah. Setelah itu nggak tahu kenapa circle pertemanan tuh jadi kayak Muslim semua, padahal dulu Kristen kayak gitu kan. Terus sempat masuk ke kantor yang isinya karyawannya Muslim semua, jadi kayak diingetin gitu, terus udah gitu dong. Anda sudah
tidak ke gereja mulai berapa bulan? Tahun lalu. Tahun lalu sudah nggak ke Maret, gereja? iya. Nggak di absen, nggak dicariin sama pendetanya? Enggak sih, soalnya nggak aktif juga. Iya. Kalau dulu aktif banget. Dulu aktif banget? Jadi pelayan gereja juga. Sampai jadi aktivis? Ya. Ya, pemuda-pemudi gereja? Jadi apa jabatan terakhir? Kakak sekolah minggu. Oh, kakak sekolah minggu. Ngajar apa yang diajarkan? Yang ngajar apa waktu itu? Kitab suci, terus kayak ajaran-ajaran kayak buah-buah roh kayak gitu. Terus banyak sih kayak ngajarin kebaikan-kebaikan aja sih kalau di gereja tuh. Ngajarin anak kecil-kecil itu? Iya, anak kecil sama seumuran aku. Oh. 17 ceritanya, kalau dulu kan 17 tahun kayak gitu. Ngajar nyanyi juga? Lagu-lagu gereja? Iya, sempat masuk ke vokal grup juga. Oh iya. Ada yang aneh di situ? Aneh sebenarnya tuh enggak sih, cuma kayak nggak ngerasa di agama Kristen tuh kayak kan diajarinnya kasih, tapi nggak ngerasain kasih. Oh, dari mana itu? Contoh, boleh diberikan contoh, permisalan? Dari orang-orang yang mungkin beberapa orang kayak gitu. Boleh lebih detail? Iya, kayak Kasih tapi tidak menemukan kasih itu bagaimana itu? kasih itu kan kita harus kayak toleransi, kita harus mengasihi orang yang berbuat jahat sama kita, kayak kita ditampar pipi kiri harus kasih kanan, tapi setiap ketemu orang-orang yang ngajarin kasih tapi nggak ngerasain kasih di situ, malah kayak ada yang isinya benci-bencian di dalam gereja tuh, kayak seumuran tuh kayak ngatain gitu. Terus ada beberapa pendeta yang menurut aku dulu khotbahnya itu nggak relate di dalam kitab gitu, soalnya kan aku kan juga udah katekisasi selama setahun gitu kan. Sudah katekisasi. Udah. Terus baca satu kitab juga kan, terus kok bisa orang khotbah tapi nggak sesuai Alkitab gitu, beberapa sih pendeta. Khotbah tidak sesuai dengan Alkitab itu bagaimana? Konteks misal? Iya, kalau di Kristen kan kita titik tidak dibaca aja kan dosa ya kayak gitu. Dan pendeta itu kayak perkataannya diubah gitu loh, dan menyudutkan kayak agama lain kayak gitu, kayak gitu deh. Nanti Ustadz etika ini pakar menerangkan tentang hukum kasih. Hukum kasih, mana agama yang benar-benar menerapkan hukum kasih itu? Ustadz etika nanti akan menjelaskan. Menurut Ananda, Yesus itu kedudukan antara di dalam agama Ananda yang sekarang ini Kristen, tapi nanti akan hari ini akan pulang ke Islam ini, apa Yesus ini sebagai apa ini? Dulu. Ya. Dulu menganggapnya juru selamat sih. Juru selamat. Tuhan. Iya. Berarti kan? Tuhan Yesus begitu kan? Terus kayak sempat masukkan di kantor situ kan, yang isinya mayoritas Muslim semua, kayak saya tuh Kristen sendiri kan. Terus sempat ada masalah kayak yang nggak bisa diceritain ke siapa-siapa, terus kayak doa aja gitu kan. Terus kalau masalahnya selesai kayak pindah Islam, terus tiba-tiba masalahnya selesainya itu di bulan lalu kayak gitu. Sebenarnya itu yang terjadi. Waktu kemarin, berapa hari yang lalu ya, saya sempat cerita, dan ini saya ulangi lagi cerita ini. Waktu itu macet, mobil yang saya tumpangi ini nggak gerak, macet, terus kemudian terjadi macet panjang di situ. Akhirnya saya penasaran, ada apa sih? Saya sampai turun mobil itu. Saya sampai turun mobil, dan akhirnya saya lihat ternyata ada keramaian di depan itu. Lalu saya tanya, Pak, ada apa Pak? Kepada orang di jalan-jalan itu. Itu ada sesuatu di depan itu,
orang ramai di sana, ada orang digebukin gitu. Terus kemudian saya melaju ke depan, saya tanya, saya lihat, Pak ada apa Pak, kok macet, kok ramai begini? Itu di depan itu ada malaikat digantung, disiksa. Akhirnya saya maju ke depan lagi, oh beneran, ternyata di situ ada malaikat digantung, digebukin sama orang. Itu macet panjang sekali. Malaikat waktu itu digantung di pohon, digebukin massa begitu kan, sampai teriak-teriak itu malaikatnya. Ananda dengan cerita saya ini percaya tidak? Nggak percaya. Ada malaikat digantung di pohon, digebukin sama warga, percaya tidak? Nggak percaya. Ananda sudah memiliki akal sehat, akan akal sehatnya, akal yang waras. Karena berdasarkan pernyataan dari John Shelby Spong, beliau adalah mantan uskup terkemuka dunia. Dia mengatakan tidak mungkin seseorang itu berakal sehat sementara dalam waktu yang sama ia beragama Kristen. Jadi Ananda ini nggak percaya dengan cerita saya. Ada malaikat di situ digantung di pohon, digebukin oleh orang banyak. Apalagi ada Tuhan digantung, disalib, digebukin, disiksa, dibunuh sampai teriak-teriak mencari Tuhannya. Ananda percaya dengan itu? Kisah itu? Dulu percaya. Dulu percaya. Dan di sini mungkin Ananda sudah sering buka Alkitab ya? Sudah sering ya? Tidak ada satupun ayat di Alkitab setebal ini yang Yesus Kristus sendiri menyatakan secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang menyatakan aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Berhadiah 1 triliun rupiah kalau dapat satu ayat saja. Karena memang tidak pernah. Apalagi soal Tuhan digantung, disalib, disiksa, dibunuh untuk menebus dosa umat manusia. Dan itu kisah itu diulang terus, walaupun tidak sesuai dengan akal sehat ya. Diulang terus sehingga masyarakat itu kayaknya benar gitu. Padahal tidak sesuai dengan akal sehat. Tadi Ananda menyatakan cerita saya ini tidak percaya kan, ada malaikat yang digantung. Ini ada cerita Tuhan digantung. Ini tidak sesuai dengan akal sehat ya. Aneh tidak? Aneh, tapi itu diulang terus sehingga orang menjadi lama-lama itu menjadi seakan-akan itu benar. Begitu. Justru di Alkitab ini Yesus itu satu, menyuruh, memerintahkan agar tidak menyembah dia, tapi menyembah siapa? Menyembah kepada satu-satunya sesembahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, justru di Alkitab ini Yesus melarang dia disebut sebagai Tuhan. Itu. Anda mungkin karena dulu pengajar sekolah minggu ya, permisi, boleh dibuka Lukas pasal 4 ayatnya 8. Sudah ketemu? Mohon dibantu dibacakan yang keras. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, Yesus sendiri yang itu yang bilang kan? Yesus di situ, dan ayat ini kalau dibacakan secara berkali-kali, orang yang berakal sehat pasti akan berpikir, kalau Yesus itu Tuhan, dia tidak mungkin memerintahkan agar umat manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia akan memerintahkan agar umat manusia menyembah
kepada Yesus, kepada aku Yesus ini, begitu kan. Bahkan Yesus kepada setan, iblis, makhluk yang paling hina, yang paling kasta bawah itu, kasta rendah, itu memerintahkan agar iblis menyembah kepada Allah juga. Matius pasal 4 ayat 10. Coba minta tolong dibukakan. Matius pasal 4 ayat 10. Ini tidak sepotong-potong sebenarnya, tapi kalau mau dibaca dari awal sampai akhir pun ayat ini masih tetap sama semuanya, konteksnya tetap sama. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyalah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus memerintahkan kepada iblis agar menyembah kepada Allah dan kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Jelas sekali. Ananda kalau mau buka mulai dari urutan yang awal pun boleh, mau baca dari awal, dari perikop depan juga boleh. Konteksnya sama tetap. Tidak ada Yesus di situ memerintahkan, ayo sembahlah aku, iblis. Ayo. Kalau iblis sebenarnya, kalau mau jujur ya, mudah sekali Yesus memerintahkan iblis. Iblis, kau harus menyembah aku dan kepada aku sajalah engkau harus berbakti. Terakhir, Yesus justru melarang agar umat manusia itu menyembah Dia atau menyebut dirinya Tuhan. Dalilnya tegas. Ini banyak sekali yang lalu itu pendeta yang berkata, tolong carikan ayat yang Yesus melarang agar disembah, yang tidak mau disembah sebagai Tuhan. Ada ayatnya itu. Matius pasal 7 ayatnya 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalipun pembuat kejahatan. Iya. Jadi yang pertama tadi, Yesus bukan orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi yang masuk surga itu justru bukan orang yang menyebut Yesus Tuhan, justru yang beribadah setulus hati kepada Bapa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah pada hari terakhir nanti, apa tadi itu? Pada hari terakhir nanti akan ada banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Stop dulu. Pada hari terakhir. Pada hari terakhir itu pada hari menjelang akhir. Hari menjelang akhir kan dikabarkan menurut ajaran kekristenan itu kan Yesus akan turun kan, akan turun kembali. Nah, di situ Yesus akan menghakimi itu orang-orang yang menyebut dirinya Tuhan. Banyak orang menyebut aku Tuhan, kata Yesus. Mereka bernubuat atas namaku. Mereka menyembuhkan orang atas nama aku. Mereka mengusir setan atas nama aku. Tapi berikutnya tadi, kata Yesus apa? Berikutnya lanjut. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya, Yesus langsung terus terang ya. Yesus jujur sudah. Dia akan membuka rahasia yang sebenarnya itu. Bahwa aku tidak pernah mengenal engkau sekalian itu. Dasar engkau pembuat kejahatan. Nyalah engkau. Diusir sama Yesus. Yang menyebut aku Tuhan, siapa saja, ayo coba. Oh, kamu. Nyalah engkau. Dasar engkau pembuat kejahatan. Itu, ayat itu mau dibaca dari depan sampai ke belakang, dari perikop awal pun, tetap konteksnya sama. Konteksnya tetap sama. Ada pendeta yang bilang, itu konteksnya adalah berbicara tentang orang munafik. Di mana di situ ayat di situ mengatakan ada menjelaskan tentang orang munafik itu? Tidak ada. Ini adalah nubuatan yang
yang sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya. Yesus jujur sebenarnya. Dia tidak pernah berdusta tentang soal ketuhanan dia. Enggak pernah. Apalagi? Ada pertanyaan sebelumnya? Gak ada. Nggak ada. Menurut Ananda, perbedaan terbesar antara Kristen dan Islam itu apa? Ini Ananda kan mau memutuskan untuk bersyahadat kan? Dan rela meninggalkan ajaran yang sebelumnya. Karena Ananda sampai pernah menjadi pengajar di sekolah minggu dan seterusnya. Ini ada sesuatu ini yang Ananda akan korbankan besar-besaran kan? Dan memutuskan itu kan bukan perkara mudah. Bagaimana Ananda memutuskan itu? Pengalaman pribadi sih lebih kayak teman-teman banyak Kristen, tapi yang lebih banyak ngebantu tuh yang agamanya Muslim aja. Oh, sampai segitunya ya? Iya, beberapa. Ya. Sampai pernah Bu Indri yang lalu, Bu Indri itu pengalaman dia setelah dia menjadi Muslim itu, bahwa kalau orang Kristen kalau memberi makanan tuh makanan yang kemarin-kemarin kasihkan, tapi kalau orang Islam itu makanan yang fresh yang dikasihkan katanya. Bu Indri itu mu'alaf itu bersama kami itu, dia dari dulu Kristen Trinity Advent ya, terus kemudian menjadi seks Yehova masuk Islam katanya. Orang Muslim kalau bantu itu tulus, kalau makanan kasih fresh. Kalau orang Kristen katanya kasihnya kemarin-kemarin, kata Bu Indri. Ya, memang itu perintah Rasulullah. Ananda hari ini bertekad untuk bersyahadat itu 100% atau masih 70% atau 80%? Atau berapa dari angka 1 sampai 100? 99. 99. Ada 1% apa itu? Kayak nggak percaya diri aja sih bisa jalanin agama dengan bagus. Itu saja 1%-nya. Mungkin nanti 1%-nya dijelaskan Bunda Sinta ya. Ananda Tias, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ananda dapat menjadi muslimah yang hebat dunia akhiratnya, bermanfaat dunia akhiratnya. Sore ini adalah gerbang awal dikejar ya semua kebaikan yang diberikan oleh Allah untukmu, hadiah dari Allah buat kamu terpilih. Kamu berada di titik nol untuk semua kesalahan yang lalu sudah hapus, kebaikan kamu tetap ada. Jadi kamu spedonya keren sekarang, tinggal cari kebaikannya, insya Allah. Kita mulai ya. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Aku saya Di luar dulu ya. Nangis. Aduh, bikin nangis. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adinda Tias, alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini adalah awal untuk Adinda berlomba dengan kita semua untuk mendapatkan kasih sayang Allah, cintanya Allah. Kenapa berlomba? Karena setelah syahadat Adinda berada di titik nol. Titik nol, dosanya hapus semua, tapi semua amal baiknya dicatat. Yang dulu-dulu, cuman yang baik. Yang nggak baik tidak ada dicatat. Tadi Adinda bilang, saya masih bingung apakah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tata cara sebagai muslim yang baik. Insya Allah bisa. Yang penting semangat dulu.
gampang. Sebenarnya satu yang kita harus tekatin, pengen nggak punya tali yang menghubungkan antara Adinda dengan Allah. Tali itu cuman bisa diambil kalau Adinda melaksanakan sholat 5 waktu yang wajib. Jaga aja sholat itu, karena itu sebenarnya tanda bahwa secara spiritual kita terikat dengan Allah. Makin kita sholatnya rajin, ikatannya makin kenceng. Ngomong apa aja Allah langsung denger, langsung jawab. Tapi kalau males, jarang sholat, ikatannya kendor. Cintanya itu harus dipupuk. Manusia itu begitu banyak godaan, makanya dari kecil kita udah dikasih tahu, diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah meninggalkan pesan, baca ini, baca itu, karena mereka semua sudah tahu manusia itu lemah, gampang tergoda, gampang terlena. Jadi pertama-tama sebagai seseorang yang masih muda, belajarnya dari sholat dulu yang dibenerin. Hidup ditata dulu melalui sholat. Kalau nanti ketemu sama teman, ingat jamnya, jangan sampai nabrak jam sholat, berhenti di waktu jam sholat. Itu dulu aja. Belajar pelan-pelan mencintai Allah sesuai yang Allah mau. Mencintai Allah itu tata caranya udah dikasih tahu dari semua manusia pertama di bumi. Semua nabi mengajarkan tata cara tuh cuman pakai sholat. Gak ada yang gak pakai sholat. Itu ikatan yang kuat antara manusia dan Allah. Itu satu ya. Kedua, karena usia kamu masih muda, semangat tentu mencari rezeki, insya Allah. Gimana caranya biar tambah gampang? Kan banyak orang bilang, aduh susah banget nih hidup. Nggak ada yang susah kalau semuanya didasari semangat bahwa kita yakin Allah nggak akan pernah ninggalin kita. Yakin aja dulu. Selalu ada kesulitan, pasti ada jawaban. Caranya gimana? Selain bergerak. Bergerak tuh apa? Usaha. Mumpung masih muda, badan masih sehat, ikutin teori burung. Burung pagi hari ninggalin sarangnya. Nggak punya otak seperti manusia yang sebesar ini. Dia nggak tahu harus cari makan buat anaknya di mana, tapi yang penting keluar dulu. Cici-cuit pagi. Dan ternyata di Islam, pagi hari itu penting untuk nggak tidur lagi habis subuh. Kenapa? Persiap, tentaranya Allah, semangat cari rezeki, jemput rezeki, keluar, nggak tahu kemana, sambil mohon sama Allah, ya Allah, saya nggak tahu nih mesti kemana, tapi saya tahu bahwa tugasku sebagai umatmu nggak boleh males. Pagi itu harus bergerak. Bergerak, ternyata burung pun sebelum maghrib balik, bawa makanan buat anaknya. Burung bisa dapat. Kita tiap hari kita amalkan apa? Janji Allah, siapapun yang mengikuti apa yang diajarkan, satu sabar, udah pasti sabar kan? Sabar itu apa? Nggak gampang mengeluh, nggak gampang ngomongin kesuksesan orang. Justru kita pengen tahu, kita kepo. Kalau ada yang sukses, kita deketin, kita tanya kenapa dia bisa sukses, ilmunya bagaimana. Jangan malah, wah dia udah sukses gini, saya nggak mau ngedeket nih, nggak enak. Enakin aja. Kalau dianya tidak welcome, nggak masalah. Allah udah catat usaha kita. Yang penting kita selalu welcome ke siapapun yang ingin atau pengen mendapat sesuatu benefit dari akal pikiran kita. Jadi tiap hari bergerak, punya semangat untuk bersilaturahmi, karena membukakan rezeki dengan kita banyak bertemu orang. Lalu sadar bahwa kita diturunkan di bumi ini punya tugas jaga sholat, punya tugas bahwa kita sebagai umat muslim harus menyebar kebaikan kepada siapapun tanpa memandang batas. Kebaikan ini akan berbalik ke kamu lagi untuk mempermudah rezeki kamu. Jadi jangan pernah pamrih kalau nolong orang apapun, sebisa kamu. Lalu yang berikutnya, bersabar itu apa? Nggak pernah ngeluh. Allah paling benci orang pengeluh. Ya kok aku cuma dapat segini ya, ya kok hidupku begini terus ya, kayak gitu. Yang kayak gitu Allah nggak suka.
Tapi semangat, ya Allah saya tahu rezeki saya cuma segini, tapi kalau menurutmu ini yang terbaik buat saya redo ya Allah. Tapi Tuhan, saya pengen dapat lebih, biar saya bisa jadi prajuritmu yang hebat, bisa bantu yang lain. Bukakan itu rezeki sebanyak-banyaknya, minta sebanyak-banyaknya sama Allah. Allah tuh suka dengan orang yang banyak curhat sama Allah, tapi yang penting gak marah-marah, gak pengeluh, dan tahu doa itu kalau gak terkabul, konsep Islam tuh kerennya apa? Pasti diganti sama Allah di akhirat nanti dengan jauh lebih bagus. Tapi kalau doa itu terkabul cepet, alhamdulillah. Gimana mempercepat proses doa biar terkabulnya cepet? Banyakin sedekah, banyakin silaturahmi, banyakin gak iri hati kepada orang lain, bersih hati, selalu mendoakan siapapun dia, gak pernah terlibat dalam rubik, gosip dan sebagainya. Dan semangat bergerak, karena Allah melihat setiap tetesan keringat kita pasti diganti dengan banyak rezeki. Jadi jangan pernah berpikir, aduh kerja berat, keringat keluar, hasil nggak ada, ngeluh, capek. Jangan pernah terbersit, karena apa? Kesedihan yang mendalam itu ngundang setan. Jadi jangan pernah melo, baper, koper. Kita selalu semangat, kita tahu bahwa kita itu hidup harus memberikan cahaya bagi yang lain. Semangat, motivasi, ceria, punya duit nggak punya duit tetap sama. Karena kita yakin sebagai umatnya Allah, Allah nggak akan membiarkan kita dalam keadaan terpuruk kalau kita mau berusaha. Jadi ya, kita ingat-ingat lagi ya, jadi anak muda apa? Semangat dulu, murah senyum, yuk jangan tegang. Mulai sekarang udah itu cantik sekali, alhamdulillah, masya Allah. Coba kalau kamu tiap hari berhadapan dengan siapapun, kamu sedekah senyum, insya Allah rezekinya tambah gampang. Kenapa? Karena kelihatan dari sini kamu menyebarkan keceriaan, kebahagiaan, kegembiraan dengan senyuman doang. Itu masya Allah. Jadi dari situ kamu tahu, oh begitu ya caranya. Sambil kamu mulai eksplor apa yang bisa kamu jadikan peluang. Mulai dari kenalan, mulai dari ilmu apapun. Kalau kamu ngerasa, aduh kok rezekiku masih seret, punya ilmu apa Dek? Bagikan sedikit kepada lingkungan kamu. Misal, kalau ibu paling suka santri-santri ibu itu tiap hari Jumat ibu sebar untuk ngajar sedekah ilmu. Ada yang ngajar di tempat nenek-nenek yang terlantar, ada yang ngajar di PAUD yang miskin. Kok bisa dapat sana? Ibu yang datangin, ibu yang tanya, di sini bisa nggak saya nyumbang ilmu? Tiap Jumat saya datang ya, sekedar bawa snack gini sambil ngajar. Awalnya ibu dulu yang ngajar, habis itu sekarang udah santri-santri ibu. Nah, maksud saya, kamu pengen nggak rezeki kamu lebih moncar? Punya ilmu apapun, tawarkan di lingkungan kamu. Mau kelompok posyandu, PAUD atau apapun, ngajar apa aja yang kamu bisa, walaupun cuma sejam dalam seminggu. Niatkan ini sedekah saya ya Allah untuk kontribusi saya untuk masyarakat. Jangan nunggu orang nyari kamu, kamu yang jemput bola. Kalau itu udah kamu laksanakan, semua yang ibu bilang, mudah-mudahan masalah rezeki lebih mudah. Karena ibu ngomong gini bukan teori ya, ibu udah praktekin. Dan Nabi Muhammad SAW itu keren banget. Beliau di umur 9 tahun sudah memulai profesi sebagai pengembala kambing, 11 tahun udah ikut dagang, 18 tahun udah mapan. Jadi kita umatnya harus gimana? Bahwa tiada hari tanpa berjuang mencari rezeki, karena jihad kita sekarang adalah memerangi kemiskinan, memerangi ketidakpatutan kelayakan dalam standar hidup saudara-saudara kita. Kita berharap sama Allah, mohon bahwa kita pengen jadi prajuritnya yang hebat, yang bisa dapat duit banyak, ilmu banyak, bisa kita bagi ke sekitar kita. Karena konsep Islam itu simple. Uang kamu adalah sebenarnya uang yang kamu bagikan untuk akhirat kamu. Tapi yang kamu nikmati ya cuman untuk dunia. Jadi jangan pernah kamu bersedih kalau ngeliat orang lain rezekinya lebih banyak, hidupnya gampang, kamu kok lebih berat, lebih sulit. Janji Allah, siapapun yang ridho ikhlas, tidak marah, tetap semangat, yang di dunia sulit karena dia tetap cinta sama Allah, tidak menggerutu, dinaikin pangkat. Surganya mungkin tadinya dapatnya kelas kambing, dapatnya VIP kelas. Gara-gara apa? Kesabaran, gak mengeluh, tidak iri hati kepada yang lain. Tapi
pengen rezekinya tambah, mohon sama Allah. Dan ingat jam-jam makbul doa di dalam Islam. Dari sekarang nih, Asyar sampai Isya. Dari tahajud sholat malam sekitar 1:30 sampai duha. Duha itu sekitar jam 10-an, 11. Itu tuh banyakin mulut berzikir. Kalau sempet baca-baca doa sambil curhat sama Allah. Jangan lagi kebanyakan mainan-mainan nonton yang nggak penting di jam-jam tersebut. Jadi bagi waktu kamu untuk Allah. Allah suka sekali kalau kamu datang untuk curhat di jam-jam tersebut, juga termasuk di mana? Pas hujan. Doa pas hujan. Sekarang juga, insya Allah. Nah, Pak Ustadz Ipung pernah ngomong nih, Bu, kalau doa lagi orang syahadat tuh makbul insya Allah, karena banyak malaikat di sini. Dan ini sekarang malaikat udah banyak datang. Makanya siapapun yang pengen ada manfaatnya waktu-waktu ini, banyak doa. Dan kamu sendiri, mudah-mudahan kamu jadi anak yang solehah, bisa membahagiakan, menyelamatkan, menolong orang tua dan saudara-saudara kamu. Ibu doain ya, mudah-mudahan kamu dari sini udah tahu bahwa ternyata konsep di Islam itu sebenarnya nggak ribet. 5 kali sehari itu sebentar loh. Sholat 5 kali itu gampang banget. Emang mau memulainya mungkin berat, tapi di saat kamu udah terbiasa, insya Allah itu kamu anggap apa? Curhat kamu, cinta kamu pada Allah. Kamu udah dikasih segitu banyak pinjaman sama Allah, nafas, mata, semuanya. Kamu cuma disuruh bayar pakai 5 kali sehari menghadap. Keren gak sih? Menghadap aja tanpa perantara. Kamu punya tali antara, jembatan antara Allah dan kamu di saat sholat. Kalau nggak kamu manfaatin, yang rugi siapa? Kita semua, kita sendiri. Makanya cuman itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nanti sharing yang lainnya gampang kita lanjut. Tapi semangat, karena yang memulai kebahagiaan dan kesemangatan di diri kamu adalah kamu sendiri. Jangan biarkan setan masuk. Karena di saat-saat kayak gini banyak banget yang pengen kamu nggak kembali kepada Allah yang Maha Esa. Dulu Kristennya apa dia? Protestan. Protestan. Gerejanya di mana? Di daerah mana itu? Jati Asih. Oh, Jati Asih Bekasi ya. Dari Trinity ya, Trinitas kan. Oke, tadi kan Tias menyinggung ajaran kasih ya. Memang ajaran Kristen ini kan terkenal bagus ya, selalu sebagai slogan dari teman-teman Kristen untuk mengajak mereka, teman-teman yang Muslim ini pindah ya, dengan mengatakan Kristen itu memiliki ajaran kasih ya, seperti di Matius 5:39 kan. Dan aku berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan ya kan. Jika ditampar pipi kananmu, berikanlah pipimu yang kiri ya kan. Jadi kita tidak boleh membalas kejahatan gitu. Seperti juga di Roma 12:17, aku katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan ya kan, tapi berilah kebaikan ya kan. Jangan membenci musuhmu ya kan, tapi cintailah musuhmu, betul. Nah, itu ajarannya kan memang kelihatan agung ya, kelihatan orangnya berarti hatinya luar biasa baik ya untuk menjadi seorang Kristen, betul kan? Saya mau bicara masalah ajaran karena inti dari ajaran Kristen ini kasih, sedangkan inti dari ajaran Islam adalah keadilan. Adil, maksudnya Allah itu harus menekankan dalam segala hal kita harus adil. Sekalipun kepada musuh-musuh itu benar, kita harus katakan benar, itu artinya adil ya. Nah, keadilan ini artinya dalam Islam kejahatan itu boleh dibalas. Kita boleh membalas kejahatan, tetapi kalau kita memaafkan lebih baik. Sama dengan ajaran di Perjanjian Lama ya. Mata ganti mata, pernah ingat? Mata ganti mata di kitab Ulangan. Kejahatan dibalas dengan kejahatan juga. Kalau mata ganti mata maksudnya orang buat kejahatan dibalaslah dengan hukuman gitu. Itu ada di kitab Ulangan kalau nggak salah ya, mata ganti mata. Nah, itu adalah salah satu dari ajaran Perjanjian Lama. Perjanjian Lama tahu kitabnya siapa sebetulnya?
kitab yang namanya itu kitabnya Yahudi, orang-orang Yahudi yang sampai sekarang menjadi kitab suci mereka, tapi namanya Tanakh. Tanakh ya, cuma bedanya ditulis dalam bahasa Ibrani. Kalau sudah terus diambil oleh kita menjadi PL dalam bentuk terjemahan. Nah, orang Yahudi sampai sekarang yang mengimani Tanakh aja, sudah tidak ada PB, tidak ada Quran, ada hanya Tanakh. Tanakh itu PL itu tadi yang semua tentang bicara tentang Israel di Perjanjian Lama, ya kan? Shema Israel, orang-orang Israel kan. Tuhan kita adalah Adonai Eloheinu Adonai Echad itu kan. Kalau bahasa Ibrani-nya jadi semua bicara tentang masalah orang-orang Israel, karena itu memang untuk orang Israel, bangsa Israel. Taurat di situ, ya, Torah ya. Kejadian, ingat Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Masih ingat kan? Sedikit. Oh, yang banyak dibahas dulu Perjanjian Baru. Tuh jadi sekolah minggu apa yang dibahas? Lebih ke ini sih, kalau dulu katekisasi lebih ngikut Yesus aja sih, yang diingat banget gitu. Nah, dengan mengambil ayat-ayat di Perjanjian Baru berarti rata-rata. Ya ayatnya aku lupa, tapi meninggalkan semua dan mengikuti Yesus. Oh, jadi mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Yesus berarti sudah tepat bagi orang Islam. Malah kan seperti disebutkan Ustadz Ibu tadi, beberapa yang saya tambahkan. Nah, kita begini, karena tadi mengikuti ajaran kasih, Islam ini ajaran yang gini, kitab suci ini kan dari Allah, dari Tuhan, betul? Karena dari Sang Pencipta kita tahu persis apa yang diciptakannya, ya kan? Sama dengan seorang engineer kalau membuat laptop misalnya, dia kan akan membuat laptop dengan aturan manualnya, betul kan? Nah, aturan itu untuk membuat bagaimana menyalakan laptop, mematikan dan sebagainya, itu namanya buku manual. Kita juga manusia diciptakan oleh Allah ya, berarti Allah memberikan buku manual kepada kita toh, untuk menuntun supaya kita selama di dunia, selama di akhirat. Buku manual itu apa? Alkitab, Al-Quran. Nanti kita buktikan mana yang benar ya kan. Nah, ajarannya itu pasti benar, bisa diaplikasikan, pasti sesuai dengan fitrah manusia, rasional. Nah tadi kan masalah kasih. Mana yang lebih mulia menurut kamu? Membalas kejahatan dengan kita jangan membalas kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Jika ditampar pipimu berikannya kanan, cintailah musuhmu. Atau ajaran Islam, kita boleh membalas kejahatan tapi memaafkan lebih baik. Mana yang lebih baik menurut kamu? Nggak apa-apa, kita fair aja, nanti kan kita diskusi. Menurut kamu yang lebih baik yang mana? Lebih baik yang Islam, cuma kalau dipikir untuk yang hati yang luas gitu, kayak lebih ke kasih. Nah, jadi begini, ajaran kasih itu sesuatu yang too good to be true. Kalau orang Inggris mengatakan tidak bisa sesuatu dibingkai, kita nggak bisa pegang, manusia tidak bisa mengaplikasikan. Saya kasih contoh begini, karena kan yang membuat kitab ini harus kita buktikan mana yang benar kitab sucinya. Nah, kalau seorang ayah misalnya, anaknya diperkosa dan dibunuh, boleh nggak dia menuntut membalas kejahatan itu? Boleh nggak? Dilakukan nggak di dunia ini? Kamu pernah dengar kasus Vina? Nah, orang tuanya menuntut nggak? Menuntut Ke polisi, boleh tidak di situ? Boleh. Sama dengan orang Islam boleh membalas kejahatan. Kenapa boleh? Kenapa boleh membalas kejahatan? Karena untuk memberikan efek, paling nggak pertama memberi keadilan kepada keluarga korban. Jadi keluarga korban itu kan sedih sekali, dia minta keadilan kepada polisi. Kemudian memberikan efek jerah pada pelaku kejahatan, karena dalam Islam boleh membalas. Dulu ada namanya kodi-kodi zaman Rasulullah, pemutus perkara. Sekarang kan ada institusi hukum kan, ada jaksa, ada pengadilan, ada polisi, ya kan, ada apalagi pengacara dan sebagainya. Itu karena dalam rangka kita boleh membalas, walaupun kamu memaafkan lebih baik. Bayangkan kalau setiap kejahatan tidak boleh dibalas. Jika ditampar pipimu berikan yang kanan, maksudnya jika orang berbuat jahat kepadamu, kamu
lebih baik lagi ke dia. Para penjahat ini akan malang melintang nggak? Para pembunuh pemerkosa misalnya, ya dia nggak akan jerah dan nggak perlu institusi hukum. Untuk apa institusi hukum? Kan kita nggak boleh membalas kejahatan, betul? Nggak ada institusi hukum, tidak perlu ada institusi hukum. Jadi bubarkan semua institusi hukum. Kalau itu ajaran kita yang dipakai, kan kamu nggak boleh membalas kejahatan, kamu maafkan. Waktu saya debat sama seorang pendeta, bukan saya, tapi yang debat ini anggota kami ya, jadi saya hanya mau menuntut. Tanya, Pak Pendeta, kalau istri Bapak dan anak Bapak dibunuh, Pak Pendeta memaafkan nggak? Ya harus memaafkan. Ikhlas nggak? Ya ikhlas, tidak ada masalah, tidak ada. Dia harus menjawab begitu karena memang itu hukum. Tapi kan tidak bisa diaplikasikan. Di dunia ini semua negara punya pengadilan nggak? Jadi mana yang dipakai? Ajaran Islam apa ajaran Kristen? Islam. Ajaran Islam. Karena itu memang ajaran Islam itu sesuai fitrah manusia. Allah Maha tahu, boleh dibalas. Tetapi kamu memaafkan lebih baik. Bayangkan kalau nggak boleh dibalas, para perampok, para pemerkosa misalnya melakukan lagi, kan nggak boleh dibalas, nggak boleh dihukum. Ya. Jadi ajaran kasih itu luar biasa, tapi sesuatu yang tidak bisa diaplikasikan. Ya. Ajaran Islam itu memang sesuai dengan fitrah manusia, memang nature-nya manusia memang seperti itu, harus dibalas. Tetapi memaafkan lebih baik, kan begitu. Jadi kalau orang yang berbuat jahat kepada kamu, misalnya kamu boleh menuntut balas, tapi kalau kamu memaafkan lebih baik. Kan Islam memberikan opsi kepadamu, kamu diberi opsi. Ya karena itu kalau di Arab, kalau ada pembunuhan boleh ada 3 kan, keluarga korban. Apa kamu mau membalas dengan dihukum mati, misalnya jadi pembunuhan, atau membayar diat diganti dengan uang karena yang yang melakukan seorang ayah, anak-anaknya kan butuh, dengan memaafkan membayar diat, atau kamu maafkan kalau kamu maafkan ya berarti dia nggak dihukum sama sekali gitu. Benar-benar dia dibebaskan. Ya. Jadi ada opsi-opsinya ke kita, tapi bukan berarti tidak boleh membalas kejahatan. Ya. Jadi ini yang sesuatu yang real. Jadi ini adalah ajaran Islam. Ajaran Islam bukan sesuatu muluk-muluk yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, tidak. Ya, jika ditampar pipimu, berikanlah yang kanan. Kamu bisa nggak mencintai musuhmu? Sulit sekali. Kalau kita dijajah Belanda nih, kita mencintai Belanda, berarti kita tidak perlu diserang, tidak perlu dijajah, kita tidak perlu melawan. Kalau kita mencintai kok, kan gitu. Bener nggak? Bisa nggak dilakukan itu? Dosa. Dan tidak bisa, karena dalam Islam ini, karena orang itu boleh dalam Islam itu orang boleh membela diri. Perang boleh dilakukan jika untuk membela diri gitu loh. Jika kamu diserang, kamu boleh membela diri. Tapi kalau kamu merasa tidak perlu, kamu mengalah, ya nggak ada masalah. Jadi opsinya di kamu. Jadi Islam ini sesuatu yang pakai rasional dan logika. Karena itu dalam Islam itu selalu di Quran disebutkan gunakanlah akalmu. Bukan imani saja ya. Maksudnya sebelum menjadi Islam, akalmu digunakan dulu. Ada banyak kata aku tentang akal, mungkin hampir ada 100, dan di surat Yunus ayat 100 disebutkan bahwa Allah melaknat orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Akal kita dibutuhkan untuk mikir Tuhan itu sebenarnya berapa sih, ajaran yang benar. Jadi kita lihat dari kitab sucinya. Karena itu kalau Tias jurusannya apa kuliah? Pariwisata. Kalau di Amerika ada Harvard University, universitas termasuk yang keren ya, terutama fakultas hukumnya ini, yang di Presiden Amerika Barack Obama itu lulusan dari sana. Itu ada entrance hall, jadi pintu masuk ya. Di situ ada quotes, kata-kata bijak tentang hukum, kata-kata yang bijak. Di situ ada surat An-Nisa 135, besar tempampang di Quran diambil. Kenapa diambil? Menurut dekan sana ini yang paling lengkap. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu saksi yang adil, baik kepada saudaramu yang dekat dan tidak dekat, kerabatmu bukan kerabat, yang kaya ataupun yang miskin. Jadi kita juga sebagai penegak Islam kan Islam kan agama yang menjunjung tinggi keadilan. Jadi kalau kamu menjadi saksi, kamu juga harus adil. Sekalipun kamu bersaksi
misalnya misalnya calon suamimu atau pacarmu ini salah, yang temannya nggak salah, di pengadilan harus saksi adil, nggak pilih kasih bahwa yang salah memang dia gitu misalnya. Itu Islam, tidak boleh beda-bedakan karena kita menjunjung tinggi keadilan. Jadi seseorang yang kasih belum tentu bisa adil ya, karena seorang ibu yang kasih gini, karena kasih sama anaknya salah, di pengadilan dibilang nggak salah karena dia punya kasih sama anaknya kan, wajar, padahal anaknya salah ibu. Terus musuhnya ini nggak salah, tapi karena punya ajaran kasih, dia anaknya dibilang nggak salah, supaya yang dihukum adalah musuhnya seterunya. Tapi kalau seorang ibu yang memiliki keadilan, ajaran Islam, dia akan mengatakan sejujurnya bahwa anaknya yang salah, karena dia harus menegakkan keadilan. Dengan seseorang yang punya sifat adil, dia pasti punya sifat kasih. Tetapi orang yang punya kasih belum tentu punya sifat adil ya, karena dengan mengatakan anaknya salah, dia juga mendidik anaknya ya kan, bahwa yang salah harus mendapat hukuman. Itu ajaran Islam. Jadi logika, ajaran yang adalah dengan logika. Sama ya, misalnya kenapa kita tidak boleh, orang Islam tidak boleh berjudi? Efek judi apa? Kan kamu tahu banyak sekali orang yang membunuh kalah judi, mencuri uang kalah judi, betul? Efeknya banyak sekali, merugikan banyak orang, sehingga dilarang. Sesuatu yang dilarang di Quran pasti untuk kebaikan manusia. Ini sudah pedoman kita ya. Kemudian kenapa minuman keras dilarang dalam Islam? Alkohol ya, karena alkohol itu banyak mudarat daripada manfaatnya. Orang yang minum alkohol kan bisa menjadi the mother of evil ya, jadi pemicu kejahatan kan. Kamu buka coba Matius 5:28-29 dibaca. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang memandang perempuan serta orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi seorang lelaki yang memandang wanita dengan menginginkannya, cantik sekali, terus membayang-bayangkan, itu menurut Yesus dia sudah berzina. Jadi Yesus berkata bagaimana? Yesus berkata bahwa lebih baik matanya dicungkil daripada, kalau nggak dicungkil akibatnya apa? Seluruh tubuhnya binasa di neraka kan. Lebih baik satu anggota badan dicungkil daripada seluruh tubuhnya masuk neraka, betul? Nah, kita kan harus membantu laki-laki ini supaya tidak harus dicungkil dengan menutup tubuh kita rapat. Jadi kan tidak mengundang laki-laki untuk menginginkan hal-hal yang buruk, betul kan? Itu kita membantu mereka dan membantu diri kita juga, terutama karena kan kalau terjadi hubungan badan misalnya di luar nikah, yang rugi siapa? Misalnya laki-laki meninggalkan, dia hamil sendiri ya kan, malu bayinya dibuang, bayinya dibunuh, karena wanita juga yang rugi kan. Sebetulnya ini adalah untuk kebaikan bersama. Tadi kan kamu bilang tentang merubah-rubah perkataan. Coba kamu buka search di Google, tulis Lukas 24:242 versi paralel. Nah, kamu baca. Nah, coba baca. Itu ada Lukas dari beberapa kitab suci kan. Maksudnya Alkitab di Indonesia ini banyak cetakan kan. Ada yang dari TB, dari EYT, dari BIS, dari KSI dan sebagainya. Coba kamu baca yang versi TB apa? Oh, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ya, kalau versi AYT, lalu mereka memberikan sepotong ikan panggang kepadanya, lalu diberikannya dia ikan goreng sepotong. Itu AYT dan TL. Versi BIS, mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. versi TSI,
Lalu mereka memberikan sepotong ikan bakar dan sepotong sarang madu kepadanya. Nah, versi MILT, Dan mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar dan madu lebah. kemudian versi Salabiar, Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. yang terakhir versi AVB. Mereka memberi dia sepotong ikan yang telah dimasak. Ini satu ayat yang sama, betul? Ya. Berbeda-beda enggak? Berbeda-beda. Jadi yang firman Tuhan yang mana? Yang benar yang mana? Kita Nggak tahu. Kitab suci apa bukan kalau begitu? Kamu ambil ke Al-Quran, cari beberapa versi. Ayatnya kamu lihat, ada yang berbeda nggak satu sama lain? belum tahu. Kamu tahu seorang hafiz, Hafiz itu apa? penghafal Quran, Tahu. yang hafal seluruh Quran. Nah, para hafiz ini kan hafal seluruh ayat. Quran itu disimpan di software manusia, di memori. Kalau ada yang salah, jadi sudah paten, tahu nggak? Kayak lagu itu Garuda Pancasila sudah paten, sudah menjadi masternya. Kalau seorang habis baca Quran ada yang keliru, hurufnya salah, kata-katanya salah, dia tahu nggak? Dia tahu. Nanti saya tunjukkan ya video anak-anak hafiz ini. Karena selalu ada lomba hafiz tiap tahun di Mesir dan di Arab. Jadi kalau dia hafiz, berarti kan yang diucapkan sama semua seluruh dunia. Karena hafiz ini mengucapkan ayat ini, coba teruskan. Kalau berbeda kan dia sudah salah. Sebagai hafiz dia gugur. Maksudnya dia berarti salah, nggak bisa kan gitu. Ada nggak kitab suci yang bisa dihafalkan di seluruh di dunia ini seperti Al-Quran? Menurutmu nggak ada. Kenapa Al-Quran bisa dihafal? Itulah Allah yang menciptakan. Supaya sulit dirubah-rubah gitu. Karena dia disimpan di software manusia oleh para penghafal Quran. Jadi nggak bisa berbeda-beda ayatnya. Al-Fatihah ada yang berubah nggak? Tahu kemana-mana. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama kan? Ar-Rahmanir-Rahim semua. Kamu ke masjid Turki, kamu yang diucapkan seperti itu. Qul a'udzu birabbin nas sama nggak? Kemana-mana ya coba seperti itu. Kamu lihat satu ini berbeda. Nah, bisa nggak membedakan mana kira-kira kitab suci yang dari Tuhan dan yang tidak dari fakta di sini? Kamu bisa nggak membedakan logikamu? Nggak bisa membedakan. Logikamu bisa membedakan nggak? Al-Fatihah berubah-ubah nggak? Nggak. Tadi satu ayat Lukas 4:224 berubah-ubah nggak? Berarti mana yang dari Tuhan? Yang berubah-ubah dan yang tidak berubah-ubah? Nggak tahu. Yang dari Tuhan itu yang kira-kira ayatnya berubah-ubah atau yang tidak? Tuhan Maha Kuasa enggak? Maha Kuasa. Untuk memberikan firman yang tidak berubah-ubah bisa enggak? Bisa. Bisa. Contohnya apa? Al-Fatihah. Ada nggak yang bisa merubah Al-Fatihah? Nggak ada. Berarti Al-Fatihah dari siapa? Yang menurunkan siapa? Allah. Kan ada yang berubah-ubah. Nggak bisa dirubah-ubah. Berarti luar biasa kan Al-Fatihah. Nah, tadi Lukas 24:42 berubah-ubah nggak? Berarti yang merubah ini siapa? Manusia. Bisa nggak manusia merubah-ubah Al-Fatihah? Bisa. Mana di mana kamu lihat manusia? Di mana Al-Fatihah berubah? Oh, belum pernah. Nggak ada, belum pernah. Saya udah ke berbagai negara, nggak ada dari rubah. Semua kamu ayat di mana-mana Quran ya Al-Fatihahnya sama. An-Nasnya juga sama. Bisa nggak membedakan kitab suci yang memang benar-benar tadi dari yang saya tunjukkan ajarannya bisa diaplikasikan, betul? Dari bisa dihafalkan oleh manusia anak kecil, sementara yang satu tidak bisa. Yang satu bisa dirubah-rubah manusia. Berarti Quran ini Allah sudah mengatakan ini kitab terakhir yang akan saya jaga, tidak akan berubah. Seluruh dunia Al-Quran ya 114 surah, dihafal oleh banyak jutaan orang. Nah, satu ayat saya kasih contoh berubah kan tadi. Menurut versi ini. Kamu nggak akan menemukan itu di Quran. Hurufnya sama, kata-katanya sama. Ada perubahan dialek saja, qiraat ya. Tapi itu semua
juri-juri sisara pun tahu kalau di lomba habis Quran. Jadi bisa membedakan kan kitab suci yang memang luar biasa mukjizat dan yang tidak, bisa kan, bisa tahu kan. Kenapa saya minta kamu baca Lukas 24:14 supaya kamu tahu bahwa kamu tadi kan cerita kenapa pendeta berbicara tidak sesuai dengan yang di kitabnya. Itu salah satu caranya karena memang dirubah-rubah. Kalau kamu melihat kiai bicara, dia di luar kepala akan baca ayat-ayat Quran. Kiai Ustadz ngomong itu kan, ya kan, ngasih tausiah kan dia akan ngomong. Dia tidak berubah ayat Qur'annya, penafsirannya mungkin ada sedikit perbedaan, tapi kan yang penting ayat kitab sucinya tidak bisa dirubah gitu sampai akhir zaman, sampai dari dulu Quran sampai sekarang ya bunyinya seperti itu terus, karena dia dihafal di software manusia gitu, di otak manusia dihafal jadi hafalan. Kan banyak orang yang hafal Quran kan, paling enggak teman-teman muslim kalau sholat baca Al-Fatihah, Al-Anas ya kan, Al-Falaq dan sebagainya itu. Paling enggak itu kan sudah tahu bedanya kan. Nah, jadi kalau seluruh dunia ini tidak ada kitab suci ya, tidak ada di internet, tidak ada manuskrip, enggak ada kitab suci agama apapun yang bisa direkonstruksi lagi, yang bisa dihadirkan lagi, itu cuma Quran. Para penghafal Quran ini dipanggil, suruh mengucapkan, ditulis lagi jadi kitab suci lagi. Makanya, jadi sudah jelas, makanya gunakanlah akalmu gitu kalau menjadi Islam ya. Sudah cukup jelas ya. Ananda kami sarankan untuk mengenakan jilbab karena itu adalah pakaian kehormatan yang wajib dikenakan oleh wanita. Di dalam Bible ini lebih keras daripada Islam ini. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Ya, wajib mengenakan hijab jikalau Seperti Bunda wanita Maria juga. seperti mamanya Yesus. Bunda Maria mengenakan hijab. Coba di Google mana ada foto Bunda Maria nggak pakai jilbab buka aurat, nggak ada. Jadi 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6 wajib mengenakan hijab. Yang tidak mau mengenakan hijab maka wajib dicukur habis rambutnya atau dibotakin. Ini di Bible. Di sekolah minggu diajarkan tidak? 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6? Lebih ke tepatnya berpakaian sopan. Berpakaian sopan, tapi di sini berhijab menudungi kepala. Tapi disangkal oleh para pendeta itu dianggap jilbab rohani katanya. Padahal tidak ada tulisan rohani di situ. Kalau jilbab ya jilbab. Kalau jilbab rohani maka perpuluhannya juga rohani saja. Baik, agama Ananda sekarang agamanya Islam, alhamdulillah, sama seperti Yesus. Karena Yesus tidak pernah beragama Kristen dan Yesus tidak pernah mengenal apa itu Kristen. Masya Allah, selamat, Ananda telah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Barakallahu fikum. Kita akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.